Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dilaknat oleh Allah. Nah, berarti dunia maqablal maut, yang sebelum mati ini bisa disebut dunia. Kalau orang sudah mati itu pindah dari dunia, makanya disebut meninggal dunia. Orang sudah mati kada lagi disebut dunia. Ad-dunya maqablal maut. Terima kasih Anda telah mampir ke channel Pahala Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, jadi yang dunia ini sesuatu yang sebelum mati ini, manusia kah, kambing kah, rumah kah, mobil kah, apakah, semuaan itu dilaknat oleh Allah. Arti laknat apa? Dijauhkan dari rahmatnya. Kambing dijauhkan dari rahmatnya, rumah dijauhkan dari rahmatnya, anak, bini, laki dijauhkan dari rahmat Allah, tokomu, kendaraan habis semua dijauhkan dari rahmat Allah. Illa kecuali yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah, zikrullah. Nah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Kalau ini manusia berzikir kepada Allah, maka manusia ini selamat dari laknat Allah. Wa mawalah, dan yang mengiringinya, maksudnya sarana dan prasarananya, kendaraan, rumah yang kita pakai untuk zikrullah, baju, perhiasan yang kita pakai untuk mengingat Allah, maka itu semua lepas daripada laknat Allah. Wa aliman, dan orang alim, au muta'alliman, atau para pelajar ilmu nafi'. Nah, ini selamat juga dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain yang disebutkan Nabi itu, apa-apa yang ada dalam dunia ini itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendak jadi orang yang jauh dari rahmat Allah. Nah, macam apa cara supaya jangan jauh dari rahmat Allah, supaya kita berada di lingkungan rahmat Allah? Jadilah kita orang yang zikrullah. Jadilah barang-barang kita barang-barang yang membawa kepada zikrullah. Atau jadilah kita orang alim, atau jadilah kita orang penuntut ilmu nafi' tadi. Nah, bila di luar itu kita berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pedagang itu jauh dari rahmat Allah, mal'un, dilaknat. Kecuali pedagang yang zakir Allah, yang ingat kepada Allah. Kecuali pedagang yang aliman, yang alim, atau pedagang yang muta'allim, yang penuntut ilmu. Kalau pedagang wara dilaknat oleh Allah, peternak wara dilaknat oleh Allah, pegawai wara dilaknat. Supaya selamat daripada laknat Allah, maka mestinya kita jadi orang-orang yang tersebut tadi, berzikir kepada Allah, atau membantu-bantu orang yang berzikir kepada Allah, memberikan fasilitas kepada orang yang berzikir kepada Allah, atau jadi orang alim, atau jadi penuntut ilmu nafi'. Nah, dengan demikian kita masuk dalam kawasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada kita malaun, kita dilaknat. Nah, ini kelebihan orang alim, kelebihan muta'allim, kelebihan orang penuntut ilmu. Jadi kalian penuntut ilmu yang hari-hari pikirannya hanya ilmu, yang hari-hari pekerjaannya ilmu, itu kalau mati, mati fisabilillah. Hari-harinya dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan orang yang menuntut ilmu nafi'. Jadi kada sama orang sekolah ilmu agama dengan sekolah dunia, itu kada sama. Orang sekolah agama ini guringnya pun guring yang dirahmati Allah, makannya makan dirahmati Allah, karena dia punya titel muta'alliman. Muta'alliman artinya penuntut ilmu nafi', penuntut ilmu yang bermanfaat. Para santri muhibbin rahimakumullah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu bil bahr. Rasulullah bersabda lagi bahwa penuntut ilmu,
pengajarkah, pelajar ilmu nafi'kah, memintakan ampun bagi dia tiap-tiap sesuatu, sampai ikan di laut pun mintakan ampun. Ini orang alim ini, orang pelajar ilmu nafi' ini, walaupun dia kurang istighfar karena sibuk dengan ilmunya, pengajar ilmu dia kurang beristighfar karena sibuk dengan pelajarannya, itu segala sesuatu sampai ikan di laut pun sudah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Sibuk mutalaah, kada kau barang lagi beristighfar, paling tiga kali sembahyang beristighfar. Sibuk mikirakan mengajar mutalaah macam-macam, kada sempat lagi banyak beribadah. Tapi ikan-ikan di laut, segala sesuatu sudah memintakan ampun kepada Allah, kepada dia. Nah ini kelebihannya. Coba orang petani, coba orang pedagang, coba orang pegawai, kalau sibuk kada sempat istighfar, siapa nama istighfarakan? Kada ada. Tapi kalau orang alim sibuk dengan pengajar, dengan pelajarannya, penuntut ilmu nafi sibuk dengan ilmu nafi'nya, walaupun dia kada sempat istighfar, sudah seluruh makhluk Allah sampai ikan di laut pun memintakan ampun kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini keutamaan orang yang belajar ilmu seperti kalian para santri sekalian. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen.